Halo John Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Super Sekuritas. Dan di hari Kamis ini kita ada si Talks atau Corporate Talks, di mana hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu emiten yang baru aja melantai di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kurang lebih 3 minggu lalu deh ya gitu ya, melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan juga tentu pergerakan harga sahamnya ini sudah memberikan cuan juga ya, dan memberikan banyak cerita bagi para cuan troopers yang bertransaksi. Nah, nanti akan kita kenalkan bersama karena industrinya juga ini lumayan industri yang tidak begitu banyak diperhatikan oleh para investor ya. Tapi justru karena itulah makanya kita undang untuk Instagram Live pada malam hari ini untuk lebih dekat gitu ya dengan industrinya, supaya nanti yang punya emiten ini bisa langsung menceritakan sebenarnya bisnisnya seperti apa sih secara fundamental, proyeksi kedepannya gimana gitu, target tercapai nggak, dan lain sebagainya. Dan pasti banyak sekali cerita-cerita menarik di balik industri yang sudah dijalankan oleh emiten ini. Dan sebelumnya saya juga ingin mengingatkan para cuan troopers untuk bertransaksi menggunakan aplikasi spot bersama Super Sekuritas. Itu cara daftarnya gampang banget melalui e-form.sukorsekuritas.com. Jangan lupa juga pertanyaannya nanti dimasukin di kolom question and answer, karena nanti akan langsung kita jawab ya, kita tanyain dan langsung kita jawab bersama. Hari ini saya juga nggak sendiri ya, Cuan Troopers, saya akan ditemani oleh Equity Research Analyst dari Sukor Sekuritas, ada Christopher Kojongian ya, yang akan bersama-sama saya untuk nanya-nanya ke Pak Winston Suhermin yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, di mana Pak Winston ini adalah direktur dari PT Sarana Mitra Luas atau SMIL. Nah, udah pada tahu ya ini pasti para Cuan Troopers. Tapi saya juga ingin mengingatkan Cuan Troopers ya, dengan melihat kondisi market seperti saat ini, moga-moga pada ijo-ijo semua ya portofolionya Cuan Troopers. Oke. Dan juga, nah ini udah banyak yang join ya. Dan juga selain bisa tetap cuan di tengah kondisi market rally ini ya, ini hari yang ketiga kita IHSG-nya bisa berada di atas level 6.800, walaupun tadi siang sempat deg-degan gitu ya, sempat turun dikit ke level 6.790 sekian gitu ya, sehingga tentunya mungkin banyak yang khawatir, harap-harap cemas, tapi ternyata akhirnya tutupnya di atas level 6.800 juga. Oke, ini saya langsung invite aja Christopher, karena kita akan ngomong-ngomong sedikit dulu ya terkait dengan industri rental forklift itu seperti apa ya, untuk kita pahami apa aja gitu ya, dan kemudian nanti baru saya akan undang Pak Winstonnya gitu ya. Ini saya invite Christopher, apakah sudah online Christopher? Oke, udah saya invite ya Bro Christopher, bisa langsung di approve aja. Oke, siap. Ini saya invite lagi. Oh, bisa langsung di approve Bro Christopher. Ini uh, kita sedang mencoba terkoneksi ya teman-teman. Oke, saya coba invite lagi ya Bro Christopher. Oke, saya invite lagi. Oke, atau kita langsung undang uh,
Pak Winston Suhermin selaku Direktur PT Sarana Mitra Luas. Ini udah bisa terkoneksi nih. Halo, Cek. Halo, dengan selamat malam Pak Winston. Kabar selamat sehat? malam Pak Daniel. Baik, apa kabar Pak? Kabar sehat. Kabar sehat juga Pak. Kabar sehat ya. Ini baru pertama kali nih kita ngobrol-ngobrol langsung. Pak Winston, salam kenal Pak. Salam kenal juga Pak Daniel. Iya. Baik, Pak Winston, mungkin supaya bisa lebih dekat dengan Cuan Troopers ya, kita sebut investor kita itu Cuan Troopers di Sukor. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Winston ini terkait dengan bisnis dari Smil itu sendiri, karena kan baru melantai di Bursa Efek Indonesia, mungkin belum banyak yang lebih kenal dekat gitu dengan emitennya gitu. Jadi mungkin boleh diceritakan dulu Pak, industrinya di bidang apa gitu, dan kemudian melalui IPO yang sudah berjalan beberapa waktu lalu ini apa sih sebenarnya yang diharapkan Pak? Silakan. Ya, sesuai tertera di prospektus, kita adalah perusahaan rental forklift dan alat material handling lainnya ya. Kita itu Iya. base di Cikarang. Kita berdiri sejak tahun 1996. Dan sekarang kita mulai dari hanya 10 unit menyewakan di daerah Cikarang. Sekarang kita sudah memiliki sekitar 3.500 unit forklift, itu jangkauannya sampai seluruh Indonesia. Produk-produk yang kita tawarkan adalah forklift elektrik, forklift diesel, pallet truck, reach truck, dan alat-alat pergudangan lainnya ya, ranging from 2.5 until 30 ton. Industri yang kita cover mostly manufacturing seperti pulp and paper industries, logistics, construction kita juga ada, terus di otomotif dan logistics yang pasti. Mungkin sekedar secara basicnya itu aja sih. Oke Pak. Berarti ini dari industrinya sendiri memang untuk sewa rental untuk forklift khusus, atau mungkin ada alat berat lainnya gitu Pak yang kita lebih direntalkan? Ya, kita lebih ke forklift dan alat material handling lainnya. Jadi forklift itu bukan cuma sekedar, jadi alat material handling itu ada banyak, tapi yang umum itu adalah forklift. Kalau bisa di warehousing ada juga yang namanya reach truck, pallet mover, pallet stacker, itu yang kita bilang alat material handling lainnya ya. Kalau untuk alat loader kita juga ada loader juga. Sekitar situ aja sih ya. Paling alat-alat pergudangan lah biar simpelnya. Oke Pak. Nah ini Pak, kebetulan tim riset kita sudah join nih Pak. Mungkin tadi terkendala koneksi, langsung aja nih saya invite. Ada Bro Christopher nih yang udah nyiapin banyak pertanyaan nih terkait dengan emiten Smil. Kita pengen banyak tahu Pak ini terkait dengan industri ini, karena kan memang yang biasa dibahas di emiten yang dibahas di market itu kalau bukan perbankan, consumer gitu ya. Yang paling banyak deh dibahas. Nah ini kan niche market ya kalau bisa kita bilang ya. Jadi ini menarik sebenarnya untuk kita bahas lebih lanjut. Nah sambil kita menunggu ini Pak Winston, untuk IPO ini sendiri sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan begitu dari langkah IPO yang kemarin dijalankan? Ya, tujuan kita IPO itu tujuan utamanya sebenarnya untuk exposure ya. Exposure. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah TBK kan, untuk para customer atau para vendor melihatnya juga udah perusahaan yang udah terbuka, udah maksudnya lebih terpercaya lah ya. Itu tujuan utama kita. Yang kedua juga kita kalau bisa lihat di prospektus 70% dari dana yang kita peroleh itu untuk pembelian capex ya. Jadi pembelian forklift, pembelian baterai lithium. Actually dari mayoritas pembelian forklift kita ke depannya seperti mobil listrik, motor listrik juga kita sudah mulai masuk ke forklift listrik. Itu tren di dunia forkliftan seperti itu ya. Banyak yang actually sudah mau mulai pindah dari forklift diesel ke forklift elektrik. Nah itu kita juga sudah mulai menggunakan, lebih efisien juga. Itu sih tujuan IPO kita ya. Lepas dari itu
ya sekedar pembelajaran kendaraan operasional dan lain-lain sih. Baik, 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 Pak. Nah, ini eh, berkaitan dengan itu, mungkin kan banyak cuan troopers kita, investor juga belum tahu gitu, Pak. Sebenarnya untuk Smil ini sendiri itu sudah berapa tahun, Pak, di industri ini, gitu. Dan kemudian Ya, proyek-proyek yang dijalankan itu sudah merambah ke daerah mana aja, Pak? Apakah benar-benar dari Sabang sampai Merauke udah ada proyek-proyek Smil semua gitu? iya, iya. Untuk wilayah sendiri, mayoritas dari jasa kita di Jawa dan Sumatera. Tapi mayoritas Mhm. untuk pasar forklift sendiri itu sebenarnya memang masih di Jawa gitu. 70% dari kebutuhan forklift di Indonesia actually ya di Jawa juga. Jadi ya mayoritas Hmm. dari unit kita memang di Jawa dan di Sumatera. Di Kalimantan ada juga, di Pontianak, di Sulawesi juga ada. Cuma populasinya nggak sebanyak di Jawa dan Sumatera. Dan untuk berdiri, Hmm. kita udah berdiri dari tahun 96, berarti udah sekitar, berapa tuh? 27 ya? 27 tahun. 27 tahun. Ya. 27 tahun kita di bidang ini. Wah, 27 tahun. Luar biasa, Pak. Ini berarti proyeknya udah ribuan ya, berarti dari dari pertama kali berdiri sampai sekarang, Pak. Iya, amin, amin. Kedepannya saya berharap Iya, bisa bahkan ratusan ribu deh. ratusan ribu ya. Amin, amin, amin. Karena Amin, ini juga amin. pasti akan jadi satu berita menarik bagi para investor gitu ya. Karena kan dengan proyek yang semakin banyak bisa diraih oleh perusahaan ini tentunya akan lebih bagus juga ke sisi bottom line-nya gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Dan saya Heeh. lihat kalau misalnya tren dari dunia forklift sendiri, makin banyak perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mereka alasan kenapa mereka sewa forklift, mereka sebenarnya bisa beli forklift. Cuma masalahnya maintenance-nya susah. Mereka kerja 24 Heeh. jam, spare part-nya mahal. Jadi Heeh. mereka daripada mereka mereka udah pusing produksi, mending mereka sekalian outsourcing forklift-nya aja gitu. Langsung ke profesional. Kalau misalnya forklift mereka breakdown misalnya, kalau misalnya forkliftnya breakdown, terus mesin mereka berhenti, kan mereka secara nggak langsung stop produksi. Nah itu cost-nya lebih besar daripada mereka sewa forklift sebenarnya. Jadi itu alasan utama kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti yang kita supply kayak Sinarmas, Indofood, LG, mereka prefer ya mending sewa forklift aja daripada beli forklift. Soalnya ngurusinnya pusing. Oh, oke, oke, oke. Baik. Kemudian Pak, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari industri sewa menyewa alat ini gitu Pak. Dari sisi pesaing seperti apa Pak ini sebenarnya? Apakah pemainnya itu banyak gitu ya, yang kemudian melakukan hal yang sama sehingga ini tentunya menjadi satu kendala tersendiri gitu Pak untuk Ya, bisa ekspansi atau untuk mendapatkan proyek baru gitu. ya. Seperti seperti pada alamnya ya perusahaan kalau in- perusahaan di industri yang niche itu kompetisinya tidak terlalu banyak ya. Kalau untuk kita sendiri kompetisi yang di skala kita mungkin ada sekitar mungkin satu dua yang kita bisa anggap kompetisi. Jadi untuk kompetisi sendiri sih walaupun lumayan ketat ya di antara tiga ini, tapi nggak terlalu besar sih, nggak terlalu banyak kompetisinya. Kalau rental-rental kecil banyak, cuma yang dalam skala ribuan unit itu cuma beberapa. Hmm, oke, oke, oke. Salah satunya yang punya skala ribuan unit itu Smil gitu ya, berarti Pak. Ya, Smil. Tapi betul Iya, betul. iya. Tapi untuk kompetisi kita yang lain juga itu perusahaan-perusahaan yang seperti Toyota atau enggak Jung Heinrich ya, yang actually itu mereka dealer forklift bukan fokus pada rental dan mereka cuma bisa menyewakan pakai brand mereka sendiri. Beda sama kita yang actually independent. Mau customer pakai brand Toyota lah, mau Jung Heinrich, mau apa kita bisa kasih. Itu sih salah satu keunggulan kita juga. Oke, 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 oke. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita melanjutkan diskusi kita bersama
Pak Winston, ini seru banget. Saya masih punya banyak pertanyaan sebenarnya ini untuk memahami industrinya seperti apa dan potensi ke depannya seperti apa. Saya belum menanyakan ke Pak Winston ini bahkan terkait dengan proyeksi proyek ke depannya gitu ya, targetnya gimana. Ya ini kan jadi salah satu hal menarik yang perlu diketahui oleh para investor gitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh bertanya ke arah sana, saya ingin informasikan kepada Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini bahwa Instagram Live kita nanti akan di-save di Instagram @sukorsekuritas, dan kita juga tentunya akan mengkonvertnya ke versi YouTube ada dan juga versi Spotify gitu ya. Jadi nanti yang telat gitu bisa nonton versi fullnya di sana. Dan jangan lupa untuk bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas melalui e-form.sukorsekuritas.com. Baik, Pak Winston, ini saya ada pertanyaan lagi berkaitan dengan industri SMIL itu sendiri. Gitu. Nah, ini kalau dari sisi pemain tidak banyak begitu ya yang seperti SMIL gitu. Nah, ini apakah di tahun pandemi kemarin gitu ya, sebelum IPO. Nah, ini kita coba mundur sedikit ya Pak ya. Kita pengen tahu ceritanya soalnya ini. Apakah lebih sulit gitu untuk mendapatkan proyek, menjalankan proyek dibandingkan tahun 2023 ini? Yeah, that's a good question sih actually. Di tahun 2021, kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan kita, justru di perusahaan-perusahaan lain yang pada menurun pendapatannya, net profitnya, kita justru naik. Kalau kita lihat, justru kita rekor all time high pada tahun itu. Kenapa? Pada tahun itu banyak perusahaan-perusahaan yang efisiensi ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang maunya murah-murah aja, dan kita mikir gimana cara kita bisa efisiensikan cost dari cost dari penyewaan forklift tersebut. Kita mikir gimana kita buka stok lama kita buka kita lihat forklift apa aja yang kita bisa rekondisi dan kita sewain lagi ya. Otomatis forklift yang udah direkondisi kan leasingnya ibaratnya udah selesai cicilan dan kita sewakan kembali, itu kan kita cuma perlu keluarin cost maintenance saja. Jadi untuk dari sisi consumer, mereka dapat harga yang lebih murah dengan forklift used, kita bisa mendapatkan income lebih dan dengan menutilisasi forklift yang kita udah nggak pakai sebelumnya. Jadi itu alasan kenapa kita bisa mencatat all time record untuk pendapatan dan net income kita di tahun pandemi tersebut. Oke. Berarti melewati tahun pandemi ini dengan sangat baik lah ya, bisa kita bilang ya Pak ya. Walaupun terjadi melebihi ekspektasi. Iya. Melebihi ekspektasi ya, luar biasa. Betul. Makanya tiap kali ada guncangan atau apa ya, kita sebisa mungkin berinovasi dan ya beradaptasi dengan situasi ya. Itu sih. Ketika di tahun pandemi itu apakah banyak proyek yang ketahan gitu Pak? Karena kan dengar-dengar waktu pandemi proyek banyak yang nggak jalan apa kayak gitu-gitu Pak. Ketahan sih enggak. Cuma pada banyak yang minta diskon. Makanya dengan banyak yang minta diskon, ya iya bener. Itu realitanya banyak yang minta diskon ya, kita ya kalau you pada mau diskon, saya kasih unit-unit saya kasih yang second win-win solution kan. Ya kan dapat diskon, saya unit yang udah nggak kepake saya sewain lagi. Jadi itu alasan utamanya sih. Oke Pak. Baik. Karena kan juga kita dengarkan bahwa ketika tahun pandemi itu terjadi, banyak proyek yang bisa dibilang pembayarannya juga macet atau apa kayak gitu-gitu Pak. Dengar gitu kan. Tapi sepertinya untuk SMIL sendiri ini kan menarik juga ya untuk dipahami strategi untuk mengatur cash flow-nya itu sendiri gitu. Jadi apakah ini yang forklift atau alat-alat berat yang dimiliki ini berarti semuanya sudah kayak jadi miliknya SMIL gitu ya, sehingga bisa ngatur cash flow lebih baik? Iya. Tiap tahunnya sebenarnya kita
uh, melakukan pembelian forklift ya. Cuma pada tahun 2021 dengan pandemi ya mulai menggila, kita mikir ya kita melakukan bahasanya apa? Wait and see ya. Jadi kita stop dulu membeli, sedangkan customer kita yang minta diskon ya udah kita pakai yang unit-unit bekas, kita tinggal beliin spare part, kita rekondisi, nah kita sewain lagi. Jadi di tahun 2021 itu utang kita menurun juga karena kita nggak banyak beli di tahun itu. Kita benar-benar menggunakan forklift second kita yang tadinya nggak kepake, jadi duit lagi gitu. Itulah. Oke. Kalau soal pembayaran memang di tahun 2021 banyak yang rada nunggak ya. Tapi dengan kita ngurangin debt kita nggak beli unit, itu kan memperkuat permodalan kita juga, cash flow kita juga. Jadi kita tahun 2021, 2022 itu untuk permodalan sih kita nggak terdampak besar. Nggak terdampak besar, walaupun memang ada tapi tidak berdampak besar. Dan tadi bottom line-nya adalah Smil bisa melewati tahun itu justru dengan melampaui ekspektasi. Ya. Betul, baik. Melampaui ekspektasi. Baik. Nah, saya juga pengen tanya nih Pak, kita dari tadi ngomongin tentang pandemi. Saya mau tanya di tahun setelah pandemi ini gitu ya, di 2022, di 2023 gitu. Proyek-proyek untuk ibu kota baru gimana nih Pak? Ini pasti banyak yang nanya-nanya nih. Ada nggak sih proyek yang ke arah sana Pak? Kalau soal proyek sih, apalagi habis IPO banyak yang nanya ya. Cuma harus dipahami secara fundamental dulu. Di IKN kan banyak proyek-proyek konstruksi ya. Sedangkan kita itu di material handling, kita itu banyak masuk ke industri manufacture, banyak ke pabrik-pabrik. Jadi kalau untuk IKN sendiri kan belum ada pabrik ya di situ. Jadi belum ada proyek-proyek yang di proyek IKN tersebut. Cuma mungkin ke depannya kalau misalnya infrastruktur udah jadi, terus pabrik-pabrik kawasan industri di IKN udah jadi juga, mungkin ke depannya ada ada peluang untuk kita expand ke arah situ ya. Tapi kalau untuk proyek di Jawa dan Sumatera sendiri sih, so far this year is pretty good sih. Not bad. Kita kemarin baru dapat proyek di boleh sebut merek nggak di sini? Boleh Pak. Bebas Pak, bebas di sini. Iya, ini udah masuk berita juga sih, jadi fine ya. Kita juga baru dapat proyek sekitar 80 unit, 90 unit di Ricis Nabati juga consumer goods kita baru dapat juga, dan kita lagi ada proses tender proyek salah satu proyek lumayan besar juga kita lagi working sih. Jadi so far so good actually. Oke. Nah, mengenai itu Pak, selain nanti memang ada ekspansi kan menuju ke ibu kota baru dan lain sebagainya, sebenarnya konstruksi proyek-proyek konstruksi yang lagi rame itu lebih banyak ke sektor apa sih Pak gitu? Tadi ada sebutin Ricis Nabati gitu. Yang lain-lainnya apa nih? Apakah ada mungkin pabrik selain pabrik FMCG gitu yang kemudian menggunakan jasa dari Smil? Ya, proyek-proyek yang lagi kita banyak kerjakan tahun ini sih banyak di FMCG ya. Ricis Nabatinya salah satunya, dan proyek kita selanjutnya juga di bidang itu. Terus ada di luar dari FMCG ada perusahaan tekstil juga ada. Mayoritas sih nggak jauh dari manufacture ya, karena emang kita alat pergudangan, alat pabrik. Jadi ya industri yang kita support itu ya industri manufacture. Oke. Lebih banyak ke manufacture gitu ya Pak ya? Ya, manufacture. Salah satu alasan kenapa di waktu pandemik kita bisa survive juga, justru profit kita bisa tambah juga, karena mayoritas dari customer kami adalah consumer goods ya. Jadi kalau misalnya ada guncangan pandemik, ada krisis apapun, orang pasti tetap makan, orang pasti tetap minum, orang pasti tetap makan Indomie, minum susu. Itu
salah satu alasan kenapa perusahaan kami bisa stabil gitu, walaupun di Hmm. masa-masa pandemik. Orang juga justru tambah banyak pakai tisu. Waktu pandemik Iya, justru betul. kita supply banyak di perusahaan Indakiat ya, INKP, sama di Ciwi Kimia, TKE In, itu juga Iya. mereka lagi booming. Ya, itu dia. Hmm. Sama waktu pandemik juga orang di rumah belanja online semua, logistik juga naik, produksi kardus juga pada naik semua. Ya, itulah, jadi kita bisnis yang menopang, yang support perusahaan-perusahaan, ya bisa dibilang bahan baku kehidupan manusia ya. Iya. Itu. Luar biasa, Pak. Ini berarti bisa kita bilang apa namanya rahasianya ya, kenapa Smil bisa kuat bertahan gitu dari pandemi sampai kelar pandemi ini berarti harusnya jadi lebih kuat lagi gitu ya, Pak ya. Karena Amin. pasti proyeknya akan jadi lebih banyak kan? Iya, iya. Apalagi setelah keluar dari pandemi ini kan, kemarin yang hit hard itu di otomotif. Sekarang Mm-mm. otomotif udah mulai, demand untuk forkliftnya udah mulai naik juga. Justru lagi Mm-mm. rame banget juga otomotif, dan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan manufacturer lainnya juga sih. Oke, 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 oke. Nah, Pak, ada nggak ke proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur gitu, seperti misalnya kayak pembangunan kayak proyek telekomunikasi, tower, yang kayak gitu-gitu, Pak? Kalau untuk konstruksi, kita Iya. supply ke mungkin ke pabrik-pabrik apa ya, pabrik-pabrik yang menopang industri konstruksi seperti pabrik semen, kita support di mortar utama, kita support di Semen Indonesia, kita juga support STG, Semen Group, sama Mhm. iya, pokoknya pabrik-pabrik yang berhubungan dengan konstruksi kita juga support. Thank you, sir. Baik, baik. Pak, ini izin, Pak. Akhirnya Bro Christopher bisa join. Tadi ada kendala teknis dan juga habis meeting ini sepertinya. Iya, Kita sampai malam meeting nih, Pak. Dan mungkin ini pertanyaan-pertanyaan pamungkasnya bisa dilanjutkan oleh Bro Christopher, silakan. iya Pak. Iya, sorry Pak, saya telat joinnya. Iya, ada technical problem tadi. Aman Ya, Pak, jadi aman. mungkin Pak, saya mungkin nanya lagi, mungkin sekitar gimana sih industri rental forklift itu di Indonesia? Mungkin bisa kasih kita gambaran, soalnya kan kita juga masih awam ya Pak di sini. Jadi mungkin bisa kasih tahu prospeknya bagaimana, mungkin dan juga market share-nya si SMIL ini sebesar apa sih Pak gitu untuk di Indonesia? Ya, untuk sekilas industri forklift di Indonesia ya, Iya. industri forklift, uh, industri sewa forklift ya, kita banyakkan perusahaan-perusahaan yang kita supply itu perusahaan manufacturer yang seperti Sinarmas, seperti Indofood, seperti LG kita juga support, yang mereka sebenarnya bisa sewa forklift sendiri sebenarnya. Mereka bisa beli forklift sendiri. Cuma masalah utama dari mereka itu sebenarnya untuk memaintain forklift mereka, karena kalau misalnya forklift mereka rusak, pabrik mereka kerja 24 jam, dan forklift mereka rusak, mereka nggak bisa produksi. Dan itu um, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada mereka actually sewa forklift. Jadi secara kasarnya ya they give us their dirty work gitu. Jadi untuk maintenance segala kita support, dan bahkan juga kalau ada unit breakdown kita kasih unit spare. Jadi memastikan pabrik itu kerja semaksimal mungkin tanpa breakdown. Itu tujuan utama kita dalam bisnis ini ya. Oke. Sih. Kalau boleh tahu Pak, mungkin dari sisi umur pakai alat-alatnya mungkin itu kira-kira berapa tahun ya Pak sampai alat itu diganti? Ranging. Kalau untuk pemakaian yang secara average, rata-rata customer kami kan menggunakan forklift non-stop 24 jam. Jadi seharusnya lifetime forklift bisa sampai 10 tahun. Mungkin kalau untuk customer, untuk dari pihak penyewaan kami mungkin sampai 5 sampai 7 tahun aja. Cuma kalau misalnya secara umum sih 10 tahun juga bisa. Oh, oke.
Oke, iya, iya, iya. Cukup menarik sih Pak. Berarti jangka jangka apa umur pakainya ini cukup panjang ya. Soalnya kalau dibandingkan dengan kayak Lumayan. kendaraan kayak pick up misalkan atau itu kan cuma paling ya 3 tahun, mentok-mentok 5 tahun harus sudah ganti ya Pak kalau Iya, untuk di alat berat gitu seperti itu. iya, iya. Ya, dan mungkin bisa ini Pak kasih gambaran mungkin untuk dari sisi revenue-nya Pak, growth-nya bagaimana Pak dalam tahun 2023 ini? We're expecting a growth year on year untuk pendapatannya di 40% dan di laba bersihnya year on year di 30%. Kita optimis kita akan reach ini karena sudah ada beberapa proyek yang kita tahun lalu belum ada, kita baru dapat tahun ini juga, dan ada beberapa efisiensi inovasi yang kita lakukan seperti kita mulai kerjasama dengan perusahaan baterai lithium dari China, kita impor sendiri, itu efisiensi yang lumayan banyak juga, dan juga kita mulai impor ban sendiri, itu efisiensi lumayan banyak juga. Jadi udah tadinya kita ambil dari local suppliers yang mereka impor dan ambil margin, kita langsung ambil sama pabriknya. Jadi itu efisiensi lumayan banyak juga. Iya, iya, benar-benar. Mungkin dipengaruhi juga karena unit yang dimiliki oleh SMIL ini sangat banyak kali ya Pak ya. Makanya kita bisa langsung import dengan jumlah yang cukup Betul. menekan harga. Justru baru saja saya ketemu hari ini ketemu salah satu perusahaan forklift salah satu perusahaan forklift terbesar di China. Ya, hari ini kita baru bahas mengenai kerjasama jangka panjang dengan mereka juga. Ya banyak sih peluang ke depannya. Iya, iya, iya. Dan kalau boleh tahu Pak, mungkin customer-nya SMIL ini kebanyakan untuk di bisnis apa Pak? Mungkin sektornya? Ya, jadi forklift itu alat penopang gudang dan warehousing dan pabrik ya. Jadi mayoritas dari perusahaan-perusahaan yang kami support adalah perusahaan manufacture dan logistik. Kalau di manufacturing sendiri, customer utama kami yaitu di Sinarmas Group, ya, Indakiat Pulp and Paper, Ciwi Kimia, Lontar Jambi, Pindo Daily, dan lain-lain. Terus ada juga di Indofood, FMCG, kemarin kita baru dapat di Ricis Nabati juga, Mortar Utama, LG, grupnya Astra Auto Parts, terus di NK juga kita ada Cahaya Putra Asa Keramik, Intilog, ya banyak sih kalau saya sebutin semua. Iya. Yang gede-gede aja Pak yang disebutin. Iya makanya itu sih yang gede. Iya. BUMN juga kita ada di kereta api logistik juga. Ya. Oke. Iya. Nah, ngomongin BUMN Pak, mungkin apa ada rencana Pak untuk ekspansi ke Kalimantan? Mungkin seperti kan IKN kan lagi mau dibangun Pak. Nah, ini pertanyaan saya tadi nih Pak. Kalau riset yang nanya, ini jawabannya harus beda Pak. Ini pertanyaan yang cukup common, apalagi sejak IPO kita lumayan banyak dapat pertanyaan seperti ini, dan jawabannya sih simpel ya, kita ada perusahaan yang menopang pabrik dan warehousing, dan di IKN juga belum terlalu banyak pabrik, belum terlalu banyak warehousing juga, jadi untuk sekarang sih kita belum masuk ke daerah IKN, tapi ketika mungkin kawasan industri, infrastruktur udah dibangun, kawasan industri udah dibangun juga, itu adalah peluang untuk kami ekspansi ke situ juga. Oke, iya. Jadi mungkin nanti ya masih open for opportunity, cuman belum dalam waktu dekat gitu ya Pak ya. Betul, open for opportunity. Pokoknya ada peluang apa kita pasti garap. Untuk warehousing berarti selama ini proyek-proyeknya itu paling banyak masih di Jawa ya Pak ya? Di Jawa dan Sumatera. Jawa Sumatera. Mayoritas penduduk di Indonesia kan di Jawa juga kan. Jadi untuk kebutuhan logistik masih terpusat di Jawa, dan kedua di Sumatera ya. Tuh. Saya juga ada itu, kalau Bapak tahu Shopee, saya juga ada supply ke salah satu gudang Shopee juga ada. Jadi, okay. Nah ini menarik nih berarti Pak, lebih banyak itu untuk proyek yang
di-generate dari domestik, atau perusahaan-perusahaan asing juga ini udah banyak kemudian memberikan dampak kepada fundamentalnya SMIL nih ya, yang misalnya ingin menggunakan jasa SMIL gitu untuk bikin warehousing yang dari luar Pak. Ya, Ini jadi lebih banyak mana nih, domestik atau yang foreign nih yang pakai jasanya SMIL? that's a good question sih. Kalau bisa dibilang 50-50 ya. Banyak juga perusahaan luar seperti mungkin nggak terlalu dikenal, tapi banyak perusahaan Jepang, banyak di otomotif, grup-grupnya Astra kita supply, ada di LG juga kita di supply, LG Electronics. Untuk perusahaan luar juga ada di STG, Sian Group, itu grup Thailand, BK Art itu grup yang bikin wiring untuk ban, dia supply ke Bridgestone, itu juga lumayan besar, perusahaan Belgia. Hire juga banyak sih, perusahaan-perusahaan luar juga. Kalau bisa dibilang mungkin masih banyakkan, mungkin 50-50 lah, 50-50. Oke, oke. Iya, Baik. Pak, ini saya baru dapat bisikan pertanyaan nih, Pak. Jadi sebenarnya apa sih yang mendorong demand driver untuk forklift itu, Pak? Mungkin bisa kasih gambaran juga mungkin. Jadi demand itu bisa Demand atas drivernya atau demand akan forkliftnya? mungkin dari bisa dua-duanya Pak dijelasin mungkin satu-satu. Jadi uh, kebutuhan forklift itu, jadi forklift tujuan utamanya untuk angkat barang-barang yang berat ya. Banyak digunakan di pabrik sama di pabrik dan di logistik. Ya kalau misalnya pabrik-pabrik di Indo dan perusahaan-perusahaan logistik di Indo makin banyak, investasi dari PMA increase juga, ya of course kebutuhan akan forklift juga akan naik. Jadi driver dari demand itu ya dari manufacturer dan dari logistik. Ya kalau bisa dilihat ekonomi Indonesia itu mayoritas dari penyumbang ekonomi Indonesia adalah industri manufacture. Jadi kalau misalnya secara nggak langsung kalau ekonomi Indonesia maju, ya seharusnya demand akan forklift juga akan naik, gitu sih. Oke. Iya. Oh, sama saya baru keinget Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalkan ada rencana untuk mungkin ke depannya mengganti forklift menjadi forklift elektrik ya Pak ya. Nah, itu udah pernah coba dihitung nggak Pak kira-kira dengan mengganti dengan forklift elektrik ini apakah akan memberikan efisiensi yang cukup signifikan Pak? Banyak, actually ada hitungannya dan efisiensinya super besar, udah bukan banyak lagi. Saya pernah hitung, kalau dibandingin penggunaan forklift diesel dan forklift elektrik, efisiensi energinya bisa sampai 70%. Itu sangat berdampak besar ya untuk para pengguna forklift ya. Oke. Ya, ya, mungkin sih ya di saya sih itu sih Pak, kurang lebih. Mungkin dari Bro Daniel. Oke, siap. Ini saya mau menjawab komentar dari para cuan troopers nih. Banyak yang bilang apa tuh namanya berkaitan dengan target dan juga strateginya nanti ke depannya seperti apa gitu. Pak Winston, ini boleh diceritakan nggak nih untuk target di tahun ini sudah berapa persen nih Pak yang sudah tercapai gitu, karena kan ini kita baru aja lewat Q2 nih Pak, first half udah beres Kalau gitu Pak. saya sebutin ini dong, bocor loh. Oh bocor ya, berarti kita tunggu aja nanti keterbukaan informasinya ya Pak ya. Iya. Kita rencana Tapi actually, mungkin boleh bulan dikasih gambaran gitu Pak. boleh. Bentar lagi di akhir bulan ini kan akan keluar laporan tengah tahun ya. Ntar bisa dilihat dari situ langsungnya. Cuma untuk saya sendiri sih, menurut saya optimis target-target yang kita sudah sebut kepada publik akan tercapai ya di tahun ini.
Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Target-target yang semuanya udah ada dituliskan di prospektus juga ya, Pak ya. Ini yang ingin tentunya dipenuhi oleh emiten nih Ya, ke depannya. Nah, ya. Pak, berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2023 ini, penghambatnya apa sih untuk SMIL itu berkembang, Pak? Gitu. Hal Penghambatnya. terbesar, apakah regulasi pemerintah, ataukah mungkin kondisi makroekonomi gitu ya, karena kan suku bunga tinggi gitu ya dan lain sebagainya, kondisi ekonomi nggak stabil lah banyak orang bilang ya gitu. Nah ini yang menjadi penghambat untuk SMIL sendiri ini sebenarnya apa nih? Penghambat ya. Untuk tahun ini Iya. sih kita actually doing pretty well. Tapi untuk kalau disuruh pilih satu penghambat utama kami ya uh, mungkin bukan penghambat kali ya. Challenge utama kami itu gimana cara Iya. kita memberikan service yang lebih tinggi lagi. Itu sih. Ah, Soalnya oke. kalau dibilang penghambat dari penghambat eksternal sih regulasi dari pemerintah nggak terlalu pengaruh sama perusahaan kami. Ya paling kalau nggak kedua juga kompetisi itu juga salah satu penghambat. Cuma untuk kompetisi sih kita nggak terlalu mikirin, kita mikirin gimana cara kita bisa kasih the best value to our customer. Itu aja sih yang kita fokus, dan itu challenge kita di tahun ini dan pasti akan menjadi challenge kita di tahun depan dan ke tahun-tahun kedepannya juga. Itu sih. Oke. Iya ya, harusnya ini mindsetnya lebih ke challenge, bener nih kata Pak Winston ya. Jangan dibilang itu yang menahan kita untuk berkembang, tapi memang Betul. ada challenge yang harus dilewatin. Apalagi udah melantai di bursa kan berarti sudah Yeah. mewakili industri mewakili industri forklift ini di Indonesia. Mungkin challenge-nya adalah mungkin bukan challenge lah ya, pressure setelah menjadi publik, pressure dari publik aja ya, jadi Pressure dari publik. itu aja sih. Iya. Belum Iya, IPO benar. kita santai-santai aja, cuma kalau udah ada pressure dari publik jadi kita harus lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi gitu. Iya, benar. Ini justru jadi faktor pendorong lah gitu ya, karena sudah ada publik yang memperhatikan, banyak mata yang memperhatikan. Baik, mungkin dari Bro Chris ada pertanyaan tambahan? Mungkin ini kali Pak, mengenai capex Pak per tahun, mungkin kira-kira di level berapa Pak? Klik lagi. Capex per tahun. Per tahun, kalau misalnya kita lihat secara historis itu sekitar di 150 sampai 200 ya, 200 M per tahunnya ya. Ya, 150 sampai 200. Mungkin 150 sampai 250 M lah yang pertama. Kalau misalnya kita lagi banyak proyek mungkin bisa sampai 250. Oke. Iya. Oke. Baik. Itu aja sih Pak. Ya, thank you. Iya. Nah, kemudian saya kembali ingin ngingetin untuk John Troopers ya, pertanyaannya boleh ya dimasukin di kolom question and answer. Nanti akan langsung kita tanyain dan bisa langsung dijawab juga. Dan selain itu untuk teman-teman Cuan Troopers yang belum pakai spot, jangan lupa ya pakai spot melalui iform.sukorsecuritas.com untuk bertransaksi. Nah, saya pengen biasanya nih Pak ya, kalau industri yang berkaitan dengan alat-alat berat dan lain sebagainya, tadi kan juga sudah sempat dijelasin gitu mengenai arahnya kemana, fungsinya kemana, dan juga strategi untuk tetap berkembangnya seperti apa gitu Pak. Nah, apakah ada kendala gitu Pak, yang namanya alat berat ini kan banyak yang bilang juga katanya dari sisi penyusutan, depresiasi apa itu tinggi gitu Pak, sehingga tentu ini jadi satu challenge juga gitu. Nah ini seperti apa ini Pak menanggapi hal tersebut? Ya. Mungkin untuk maksudnya cara pembukaan selama ini kita nggak ngeliat itu sebagai challenge ya, soalnya
Iya. Em, ya mungkin ya bisa dibilang challenge juga sih. Ya itu challenge kita untuk kalau misalnya ya udah selesai masa sewanya ya kita segera dispose ya. Itu actually ya salah satu challenge kita Mm-mm. juga. Kita actually beli lebih banyak daripada kita dispose, daripada kita jual. Jadi ya itu challenge kita ke depan juga sih. Gimana cara kita memaksimalkan Mm-mm. masalah itu sebenarnya ya. Kan kalau misalnya yang jelek-jelek kita sebenarnya masih bisa rapihin, terus kita bisa jual second hand. Ya Mm-mm. itu sih. Oke, oke, oke. Kemudian untuk penggunaan capex sendiri ini ada rencanakah Pak gitu untuk dipergunakan untuk menambah unit lagi gitu Pak? Jadi bisa ngambil proyek lebih banyak. Oh, betul. Ya, dari total dana yang kita peroleh kan 70% untuk CAPEX. Ya, CAPEX artinya Mm-mm. di perusahaan kami ya untuk beli forklift ya. Beli forklift otomatis itu karena kita dari 70% itu beberapa yang kita udah dapat proyek juga, kita menggunakan dana itu untuk proyek tersebut. Dan juga ada beberapa dana untuk kita alokasikan untuk kita stok juga. Kalau kita stok kan secara nggak Mm-mm. langsung itu memberikan advantage untuk perusahaan kami karena customer zaman sekarang pengennya cepet ya Pak, pengennya saya mau Iya. kalau bisa hari ini kirim gitu. Jadi itu Heeh. kalau dengan stok ini kita ada stok, perusahaan minimal perusahaan-perusahaan lain nggak ada stok, itu actually advantage buat kita juga. Terus sih. Oh, oke. Oke, oke, oke. Saya tapi sorry Pak, ini kalau pertanyaannya lompat-lompat tiba-tiba saya kepikiran penasaran nih Pak. Eh Spill ini apakah mengerjakan proyek di luar tanah air juga gitu Pak? Adakah proyek yang dikerjakan di luar gitu, misalnya Em, karena dapat proyek penunjukan langsung atau gimana gitu Pak kan? eh, kita belum belum go internasional sih. Oke. Kita untuk Soon ya Pak proyek berarti ya? soon, amin, amin. Kalau misalnya ada peluang di luar sana yang profitable ya kita akan coba garap juga. Gitu. Eh, kalau untuk proyek sih belum ya. Cuma untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing seperti supplier-supplier kami dari China, dari Thailand, dari Korea itu udah banyak sih. Cuma kalau untuk customer sendiri belum sih Pak. Baik, baik, baik. Siap. Saya gantian lagi sama Bro Christopher. Silakan Bro Christopher. Ya, mungkin kan ya tadi seperti yang tadi Bro Daniel bilang ya, salah satu yang paling besar kan itu adalah maintenance dan juga depreciation ya kalau untuk forklift ya. Mungkin dari sisi spare part-nya sendiri, Pak, mungkin apakah kayak mungkin itu apakah menggunakan spare part original atau misalkan ada spare part istilahnya kita bilang yang KW-nya atau yang penggantinya gitu Pak, OEM-nya untuk forklift ini agar bisa menekan cost juga gitu. Ya, untuk spare part sendiri kita mix ya. Saya kurang setuju kalau dibilang KW sih sebenarnya Iya. soalnya kayaknya konotasinya negatif. Kalau untuk spare part sendiri, kalau misalnya kita selalu beli genuine kan itu cost-nya sangat tinggi ya. Minimal di pasaran banyak yang bisa dibilang kalau di bahasa bengkel Replacement ya part itu gitu. OM ya. OEM ya. Oh OM iya. grade 1 lah. OEM OEM grade ya. 1 ya yang kualitasnya actually mirip atau enggak hampir sama genuine. Jadi kita mix, ada yang kita pakai genuine, ada yang kita pakai OEM juga. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke Pak. Ini saya ada satu pertanyaan terakhir ini. Bro Chris mau ada satu pertanyaan terakhir mungkin? Oh enggak, Sepertinya kita udah tanya semuanya nih soalnya nih. iya, silakan. Iya, iya. Satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Winston. Harapannya ke depannya apa nih Pak di second half gitu? Apakah sebenarnya Pak Winston ini ngelihat second half akan lebih berat dari first half gitu atau justru akan jadi lebih mudah? Karena kan kita paham bahwa tahun 2024 itu adalah tahun politik Pak.
gitu. Jadi apakah di second half ini akan jadi jauh lebih sulit atau nanti kesulitannya itu akan datang justru di first half 2024 nih? Yeah, another good question. Iya. Untuk first half, saya juga nggak bisa bilang gampang sih ya, soalnya first Oke. half juga kita kita ngelewatin persiapan IPO, banyak proyek-proyek baru juga. Jadi first half sih justru menurut saya sangat sangat sibuk, sangat kompleks juga. Saya justru ngerasa second half akan lebih smooth karena IPO kan udah selesai, terus juga proyek-proyek yang nabati itu juga udah selesai, proyek-proyek lainnya juga selesai. Mungkin kita fokus pada proyek-proyek barunya aja sih. Itu aja sih. Kalau untuk susah sih, ya di dunia bisnis pasti susah sih Pak. Iya. Pasti ada challenge, Betul. tapi ya itulah, maksudnya Iya. itu seninya berbisnis ya. Jadi ya ada challenge, ada masalah, ya kita coba tackle as best as possible. Itu aja sih. Iya. Terkait dengan tanggapan tahun politik gimana nih Pak? View-nya untuk industri forklift ini akan lebih mudah atau gimana nih Pak? Jujur, saya bukan pengamat politik ya. Saya Iya. fokus sama jualan forklift aja. Jadi untuk politik saya nggak ada opini sih. Oke. Tapi mungkin sedikit Pak terkait kecenderungan gitu ketika tahun politik, apakah benar gitu industrinya bakal agak sedikit melambat ya istilahnya ya? Berdasarkan historis sih kan Iya. seperti yang tadi saya bilang, mayoritas dari customer kami adalah FMCG, consumer goods, yang mau tahun politik, mau pandemik, mau krisis, orang pasti tetap pakai tisu, orang pasti tetap pakai paper, pakai kardus, pakai minum susu, makan Indomie. Jadi saya ngerasa sih nggak bakal banyak turbulen di tahun politik tahun depan sih, harusnya nggak ada. Oke, luar biasa. Ini kita udah dapat full spektrum pandangan dari Smil seperti apa gitu ya terkait kondisi fundamental di full year tahun 2023 nanti akan seperti apa. Tantangan udah pasti ada, pressure udah pasti ada, tapi tentunya harapannya semua ini bisa dilewati over expectation lagi ya Pak ya. Kayak tahun 2020 sampai 2022 gitu. Dan ini menariknya adalah di tahun 2024 nanti tadi Pak Winston juga udah bilang dan sangat logis gitu ya, bahwa karena memang industrinya ini bisa kita bilang langsung berhubungan dengan big company, business to business company gitu ya. Jadi mau tahun politik pun, kondisi pandemi kemarin pun juga ini udah menjadi bukti ya bahwa Smil juga ini bisa tetap bertahan sebenarnya gitu ya. Di kondisi-kondisi seperti ini bisnis juga tetap bisa jalan gitu. Dan mungkin untuk yang berkaitan dengan ini, soalnya banyak yang nanya dari Cuan Troopers tadi, banyak yang menanyakan terkait dengan technical view gitu dari saham Smil sendiri. Nah, ini saya ada beberapa technical view ya. Kalau tadi kan fundamental view dari Pak Winston, ini dari Sektor Sekuritas ada beberapa technical view karena kita lihat pergerakan sahamnya ada di 147, mungkin untuk para investor bisa melihat resisten pertamanya ada di 157 di MA20-nya, dan kemudian untuk resisten keduanya ini ada di angka 178 yang bisa diperhatikan. Kalau misalnya lewat dari angka ini artinya dia breakout gitu ya. Mungkin bisa kembali menyentuh level tertingginya di sepanjang tahun 2023 yang saat ini masih berada di kisaran harga Rp230 per unit sahamnya. Nah, moga-moga ini bisa membantu para investor dan juga Cuan Troopers untuk bertransaksi, karena tentunya secara fundamental kondisi Smil sendiri ini adalah salah satu perusahaan yang menjadi leader di bidangnya ya, secara fundamental sangat sehat. Dan juga untuk dari pergerakan technical view-nya juga sudah kami sampaikan gitu ya. Moga-moga menjawab pertanyaan dari seluruh Cuan Troopers. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Pak Winston atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu Pak, sukses selalu, semoga target 2023 tercapai. Bro Chris juga thank you atas waktunya. Oke, sampai jumpa di Corporate Talk selanjutnya. Bye-bye.